Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, saya punya kisah nyata bagaimana hubungan mertua dengan menantu yang terikat dengan nilai dan ajaran agama. Mertua begitu telaten ngopeni menantunya supaya menantunya itu terus menjalankan ajaran agama, dan bukan main. Itu dirintis mulai malam pertama. Begitu akad nikah, kemudian malam harinya sang mertua ketuk pintu di kamar menantunya. Dipanggillah namanya, ayo jam 3 malam, ayo salat tahajud. Salat tahajud. Kata sang menantu, waduh ternyata bapak mertua saya ini betul-betul istiqomah. Dan terasa nggak enak juga, malam pertama belum keramas, belum apa, sudah diajak sholat tahajud. Bisa dibayangkan. Tetapi kemauan itu dalam rangka memperbaiki dari awal. Malam pertama tetap sholat tahajud, berikutnya kan gampang, nggak ada alasan apapun. Dan inilah yang terjadi pada sahabat saya dan mertuanya begitu telaten. Dan bukan hanya itu, sang mertua ini pernah satu ketika di kampung itu rame-rame mengejar pencuri. Pencuri begitu. Kemudian sebagai tokoh dia dipinjami senjata waktu itu, belum seketat sekarang, oleh seorang bupati supaya kalau ada apa-apa bisa menjaga keamanan dirinya. Sudah senjata itu dibawa oleh mertua teman saya ini, ngejar dia pencuri. Ternyata kemudian pencurinya itu kepepet masuk gang kecil. Supaya tidak ketahuan, kakinya ditaruh diangkat ke atas gitu, kepalanya di bawah. Orang tahu ini pencurinya di sini. Yai katanya kepada mertua teman saya, ini ku pencuri nih, jangan tembak, mau silakan ditembak saja. Senjatanya diambil, kemudian nggak jadi dimasukkan lagi. Ya nggak usah, sudah nggak usah ditembak, kasihan anaknya. Jadi bukan pencurinya yang dipikir, tapi bagaimana anaknya, nasibnya, kehidupannya dan seterusnya kalau bapaknya saya tembak kemudian mati. Itu gambaran betapa kasih sayang kehidupan ini, dalam kehidupan ini perlu kita pikirkan supaya kita tidak gampang bersikap kasar kepada siapapun. Ini kepada sesama manusia, dan sebenarnya kasih sayang itu juga harus kita kembangkan dalam hidup ini kepada binatang. Jangan sampai kalau kita memelihara kucing, misalnya kucingnya mati karena kelaparan, atau kucing nggak betah di rumah kita karena kita kasar kepada kucing itu. Bukankah sahabat Umar ibnul Khattab dipuji oleh Nabi karena beliau itu pernah melepaskan burung yang ada di sangkarnya, kemudian burungnya muter sambil berbunyi, kata Nabi itu burung itu sedang berterima kasih kepada engkau dan Allah cinta kepada kamu karena burung tadi kau lepaskan. Rasa merdeka burung. Di kali lain Rasul memuji salah seorang teman beliau, sahabat beliau, kamu masuk surga itu gara-gara antara lain kamu suka memberikan makan kepada semut di pojok-pojok rumahmu setiap hari, remat, roti kering, dan kemudian kamu taburkan di pojok-pojok rumah. Dalam waktu singkat semut berdatangan ngambil sebutir demi sebutir sambil berterima kasih kepadamu, cuma kamu saja yang gak mendengar ucapan itu. Persis Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu kan ketika berjalan, kemudian semut-semut itu diperintah oleh pimpinannya, wahai bala tentara semut, silakan masuk pada lubang masing-masing karena tentara Sulaiman sebentar lagi akan lewat di tempat ini. Kalau kamu tidak masuk, kamu akan kena injak. Nabi Sulaiman tersenyum. Semut saja punya perasaan kepada temannya, melindungi. Dan kita sebenarnya harus punya kasih sayang juga kepada binatang ciptaan Allah itu. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah, percaya atau tidak, saya pernah ketemu dengan seorang kakek berusia 107 tahun. Sekali lagi 107 tahun, namanya Mbah Ismail. Beliau saya tanya, Mbah jenengan bisa umur panjang dengan kondisi sehat, masih kuat sepeda ontel, itu apa resepnya? Kata beliau, saya cinta kepada seluruh makhluk Allah. Kalau ada tanaman yang layu saya siram, karena tanaman kan nggak bisa datang sendiri cari air. Saya harus membantu, kita harus membantunya. Kalau ada binatang kelihatannya kok lapar, saya kasih makan. Begitu seterusnya, Allah ridho
dan Allah kabulkan doa saya minta umur panjang sampai hari ini saya 107 tahun kata beliau. Itulah gambaran sekelumit kecil-kecil tapi bermakna buat kehidupan kita. Hendaknya kita punya kasih sayang kepada seluruh makhluk Allah, kepada sesama manusia harus kasih sayang, kepada makhluk Allah yang lain juga kasih sayang, maka Allah akan menurunkan ridhonya kepada kita insya Allah. Barang siapa yang tidak punya kasih sayang, Allah tidak kasih sayangi. Tapi kalau kita punya kasih sayang, insya Allah akan ridho Allah kepada kita. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.